Dalam praktik kebidanan modern, ibu semakin mencari asuhan yang bukan hanya aman secara klinis, tetapi juga nyaman, holistik, dan sesuai kebutuhannya. Di video ini, kita akan memahami konsep dasar asuhan kebidanan komplementer dan cara mengintegrasikannya secara aman, rasional, dan berbasis bukti. Asuhan kebidanan komplementer adalah penggunaan terapi atau pendekatan tambahan yang diberikan bersama pelayanan kebidanan konvensional untuk mendukung kesehatan ibu dan bayi secara menyeluruh. Fokusnya bukan hanya pada keluhan fisik, tetapi juga pada kenyamanan, keseimbangan emosi, dan kemampuan tubuh beradaptasi selama masa reproduksi. Kata kuncinya adalah melengkapi, bukan menggantikan. Artinya, terapi komplementer digunakan untuk mendukung asuhan medis dan kebidanan yang sudah terbukti diperlukan, bukan sebagai pengganti diagnosis, pemantauan, atau tata laksana klinis. Karena itu, bidan perlu memahami kapan terapi komplementer bermanfaat, kapan harus berhati-hati, dan kapan ibu perlu dirujuk atau ditangani dengan pendekatan medis utama. Terapi komplementer bukan hal yang benar-benar baru. Banyak praktiknya berakar dari pengobatan tradisional yang sejak lama digunakan untuk merawat perempuan, kehamilan, dan masa nifas. Di berbagai budaya, perawatan berbasis sentuhan, ramuan, latihan napas, dan ritual pemulihan telah menjadi bagian dari pengalaman reproduksi perempuan. Ketika layanan kesehatan modern berkembang, muncul perdebatan antara pendekatan yang dianggap ilmiah dan praktik tradisional yang diwariskan turun-temurun. Namun seiring waktu, perhatian bergeser. Pertanyaannya bukan lagi modern atau tradisional, melainkan terapi mana yang aman, bermanfaat, dan didukung evidence untuk kondisi tertentu. Hari ini penggunaan terapi komplementer semakin luas, terutama ketika ibu menginginkan pengalaman asuhan yang lebih nyaman, personal, dan minim intervensi yang tidak perlu. Di Indonesia, konteks ini sangat relevan karena kita memiliki kekayaan tanaman herbal dan praktik tradisional yang dekat dengan masyarakat. Tantangannya adalah menempatkan semua itu dalam kerangka kebidanan yang aman dan profesional. Salah satu cara memahami terapi komplementer adalah melalui klasifikasi NCCAM yang membaginya ke dalam beberapa kelompok utama. Kelompok pertama adalah mind-body therapist, seperti relaksasi, meditasi, teknik pernapasan, dan hipnoterapi yang membantu mengelola nyeri, cemas, atau ketegangan. Ada juga alternative systems of care, seperti sistem pengobatan tradisional tertentu yang memiliki kerangka konsep tersendiri dalam melihat kesehatan dan penyakit. Kelompok berikutnya adalah lifestyle and disease prevention. Ini mencakup pengaturan aktivitas, pola hidup sehat, dan upaya promotif preventif yang mendukung kesehatan ibu. Biological-based therapist menggunakan bahan alam, misalnya herbal tertentu yang dipertimbangkan untuk keluhan ringan dengan syarat keamanan dan indikasinya jelas. Lalu ada manipulative and body-based therapist seperti pijat atau akupresur yang bekerja melalui sentuhan dan stimulasi pada tubuh. Dengan klasifikasi ini, kita tidak melihat terapi komplementer sebagai kumpulan praktik acak, tetapi sebagai kelompok intervensi yang bisa dinilai manfaat, risiko, dan kesesuaiannya. Kerangka ini penting bagi bidan karena membantu pengambilan keputusan yang lebih sistematis saat memberi edukasi atau mempertimbangkan intervensi pendamping. Dalam praktik kebidanan, beberapa contoh terapi komplementer yang sering dibahas antara lain teknik pernapasan, akupresur, terapi herbal, yoga, hipnoterapi, dan massage atau pijat. Teknik pernapasan banyak digunakan untuk membantu relaksasi, mengurangi kecemasan, dan mendukung ibu saat menghadapi kontraksi atau ketidaknyamanan selama kehamilan. Akupresur dan pijat dapat dipertimbangkan untuk membantu kenyamanan, selama dilakukan pada titik, teknik, dan kondisi yang tepat, serta tidak mengabaikan kontraindikasi. Yoga kehamilan dan hipnoterapi biasanya diarahkan untuk mendukung postur, pernapasan, fokus, dan kesiapan mental ibu menghadapi kehamilan maupun persalinan. Terapi herbal sering menjadi pilihan masyarakat, tetapi justru disinilah bidan harus paling kritis karena bahan alam tidak otomatis aman untuk semua ibu hamil atau menyusui.
Di Indonesia, praktik ini juga perlu dipahami dalam konteks regulasi. Permenkes Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 menjadi salah satu acuan mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional komplementer. Artinya, tidak semua praktik boleh dilakukan sembarangan. Jenis layanan, kompetensi pelaksana, keamanan tindakan, dan perlindungan pasien harus diperhatikan. Bagi bidan, pesan utamanya adalah memilih intervensi yang sesuai kewenangan, memiliki dasar manfaat yang jelas, dan tetap terintegrasi dengan pelayanan kebidanan profesional. Secara umum, tujuan terapi komplementer dalam kebidanan adalah mendukung tubuh agar bekerja seoptimal mungkin selama kehamilan, persalinan, nifas, dan perawatan bayi. Sebagian intervensi diarahkan untuk membantu fungsi organ dan sistem tubuh, misalnya lewat relaksasi, kualitas tidur, kenyamanan, atau pengurangan ketegangan. Tujuan lainnya adalah mendukung penyembuhan alami tubuh. Jadi tubuh ibu tidak dipaksa bekerja lebih keras, tetapi dibantu agar pemulihan berjalan lebih baik. Pada saat yang sama, pendekatan yang tepat juga diharapkan ikut menunjang sistem kekebalan dan ketahanan tubuh ibu maupun bayi secara keseluruhan. Namun semua tujuan itu harus dilihat secara realistis. Terapi komplementer mendukung proses kesehatan, bukan menjanjikan hasil ajaib atau menggantikan intervensi yang memang dibutuhkan secara klinis. Karena itu, ukuran keberhasilannya bukan hanya ibu merasa lebih nyaman, tetapi juga apakah intervensi tersebut aman, tepat indikasi, dan selaras dengan outcome ibu dan bayi. Mari lihat sebuah contoh. Nyanjas T sedang hamil 10 minggu dan mengeluhkan mual muntah yang cukup mengganggu aktivitas hariannya. Pada kondisi seperti ini, bidan tentu harus lebih dulu menilai tingkat keparahan, status hidrasi, asupan makan minum, dan tanda bahaya yang memerlukan penanganan medis. Jika tidak ditemukan komplikasi dan kondisi ibu stabil, terapi komplementer bisa dipertimbangkan sebagai pendamping, misalnya latihan napas, relaksasi, atau pendekatan non-farmakologis lain yang aman. Prinsip yang sama berlaku pada fase lain. Dalam kehamilan, persalinan, nifas, hingga pelayanan KB, terapi komplementer dipilih berdasarkan kebutuhan ibu, tujuan klinis, dan bukti keamanan. Contohnya bisa untuk membantu relaksasi, kenyamanan, adaptasi nyeri, atau pemulihan. Tetapi setiap intervensi tetap harus mempertimbangkan kontraindikasi, persetujuan ibu, dan kewenangan bidan. Dengan pendekatan seperti ini, terapi komplementer tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari asuhan yang aman dan terencana. Harapannya, komplikasi dapat dicegah lebih dini, kenyamanan ibu meningkat, dan kesehatan ibu serta bayi tetap menjadi hasil utama yang dijaga. Jadi inti kasus Nyimerte bukan sekadar memilih terapi, tetapi menunjukkan cara bidan berpikir kritis sebelum mengintegrasikan terapi komplementer ke dalam praktik nyata. Penerapan kebidanan komplementer di Indonesia membawa tantangan sekaligus peluang yang perlu dilihat secara seimbang. Salah satu tantangan utamanya adalah literatur ilmiah yang masih belum merata, terutama untuk praktik tertentu yang populer di masyarakat tetapi belum cukup kuat didukung penelitian berkualitas. Tantangan lain adalah pelatihan. Tidak semua bidan memiliki akses pada pendidikan atau sertifikasi yang memadai untuk menerapkan terapi tertentu secara aman. Regulasi juga menjadi faktor penting karena praktik komplementer harus berjalan dalam batas kewenangan, standar pelayanan, dan perlindungan pasien. Di sisi lain, peluangnya juga besar. Minat masyarakat terhadap pelayanan yang lebih alami, nyaman, dan holistik terus meningkat. Ini memberi ruang bagi bidan untuk menghadirkan asuhan yang lebih responsif terhadap kebutuhan ibu, selama tetap berbasis evidence dan etika profesi. Agar terapi komplementer diterapkan dengan benar, ada beberapa prinsip pendekatan yang perlu dipegang dalam asuhan kebidanan. Prinsip pertama adalah berpusat pada ibu dan keluarga. Artinya keputusan asuhan mempertimbangkan kebutuhan, nilai, kenyamanan, dan persetujuan mereka. Prinsip kedua adalah pendekatan holistik. Bidan tidak hanya melihat gejala, tetapi juga kondisi fisik, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual yang memengaruhi kesehatan ibu.
Prinsip ketiga adalah kontinuitas perawatan. Asuhan perlu konsisten dari masa kehamilan, persalinan, nifas, sampai kebutuhan kesehatan reproduksi berikutnya. Prinsip keempat adalah kolaborasi profesional. Jika kondisi ibu memerlukan keahlian lain, bidan harus bekerja sama dengan tenaga kesehatan terkait. Dengan prinsip-prinsip ini, terapi komplementer tidak menjadi praktik tambahan yang lepas arah, tetapi bagian dari asuhan yang utuh dan bertanggung jawab. Dalam penerapan kebidanan komplementer, bidan memiliki peran yang sangat penting, bukan hanya sebagai pelaksana tindakan, tetapi sebagai pendamping aktif bagi ibu. Sebagai pendamping, bidan membantu ibu memahami pilihannya, merasa didengar, dan lebih tenang dalam menjalani kehamilan, persalinan, maupun masa nifas. Sebagai integrator asuhan, bidan menilai mana intervensi komplementer yang relevan, aman, dan selaras dengan kondisi klinis ibu. Bidan juga berperan sebagai edukator holistik. Ini berarti memberikan informasi yang jujur tentang manfaat, batasan, risiko, dan cara penggunaan terapi yang tepat. Peran ini menuntut kompetensi, komunikasi yang baik, dan kemauan untuk terus belajar dari evidence maupun regulasi yang berlaku. Jadi semakin baik pemahaman bidan, semakin besar peluang terapi komplementer memberi manfaat nyata tanpa mengorbankan keselamatan ibu dan bayi. Asuhan kebidanan komplementer memberi peluang untuk membuat pelayanan lebih nyaman, lebih holistik, dan lebih responsif terhadap kebutuhan ibu dan keluarga, selama diterapkan secara aman dan berbasis bukti. Karena itu, mari dukung pelayanan kebidanan yang terus belajar, terbuka pada pendekatan yang bermanfaat, dan tetap menempatkan keselamatan ibu, bayi, dan keluarga Indonesia sebagai prioritas utama.